Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah evaluasi program yaitu Ibu Nurul Hidayati. Pada kesempatan kali ini kami yaitu Ramzi Ramadan dan juga Korisa Baiti dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai Logical Framework Approach atau yang bisa disingkat LFA. Pembahasan kita yang pertama yaitu kita harus mengenal dulu nih apa itu Logical Framework Approach. Logical Framework Approach atau LFA adalah salah satu alat analisis yang baik dalam penilaian, tindak lanjut, dan evaluasi suatu proyek dengan menggunakan pendekatan logika. Nah, selanjutnya LFA dirancang untuk mengatasi 3 masalah. Yang pertama ada perencanaan proyek yang terlalu samar. Yang kedua, tanggung jawab manajemen proses yang tidak jelas. Yang ketiga, ketidaksepakatan para stakeholders terkait dalam proses pengevaluasian suatu proyek. Prinsip penggunaan instrumen LFA. 1. Proses evaluasi proyek atau program tidak bersifat linear, melainkan dinamis yang jarang mengikuti urutan yang runtut. 2. Fokus pada nilai kebermanfaatan atau dampak dari proyek atau program dengan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya manfaat lain yang timbul tanpa disengaja dan tanpa juga diharapkan. Baik nilai kebermanfaatan itu bersifat positif, negatif, maupun bersifat netral. Ketiga, model logik menghadapi tantangan ciri kasual, yaitu apabila digambarkan secara langsung, tidak dapat terlihat hubungan sebab akibat atau hubungan tujuan dampak dari proyek atau program secara langsung. Yang keempat, adanya faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh dan perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, metode teknik analisa LFA. Nah, dalam metode teknik analisa LFA ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, memahami hubungan dari goals, purpose, output, dan juga activities. Yang kedua, memahami logika vertikal dan logika horizontal. Maksud dari logika vertikal adalah runtutan bagaimana proses pelaksanaan proyek menghasilkan output yang diinginkan sesuai dengan tujuan proyek atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada kriteria indikator. Maksud dari kriteria indikator dalam Objectivity Variable Indicators atau OVI adalah indikator verifikasi sasaran tujuan, mengarahkan kita untuk bagaimana kita tahu bahwa program itu berhasil, membantu kita untuk klarifikasi, membantu kegiatan monitoring dan juga evaluasi. Dan penggunaannya atau indikatornya dibuat dengan pendekatan SMART, yaitu Specific, Measurable, Attainable, Reliability, and Timely. Kemudian ada cara verifikasi. Maksudnya adalah Means of Verification atau disingkat MOV, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan cara verifikasi, yaitu data-data yang bisa menunjang sejauh mana data yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat. Kemudian ada asumsi dan resiko. Maksudnya dari risk and assumption, resiko dan asumsi, yaitu ditulis berbagai kemungkinan yang terjadi yang dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu proyek atau program. Selanjutnya itu keuntungan menggunakan metode LFA. Melibatkan pemangku kepentingan sehingga dapat dipastikan bahwa pengambil keputusan mengajukan pertanyaan penting dan menganalisis asumsi dan risiko sesuai keahliannya dan mewakili masing-masing kepentingan yang ada. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan monitoring. Ketika digunakan secara dinamis, LFA merupakan alat manajemen efektif untuk memandu implementasi monitoring dan evaluasi. LFA lebih mengedepankan diskusi secara langsung sehingga aspirasi-aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dapat didengar dan dipelajari. Selanjutnya itu keterbatasan menggunakan metode LFA. Fokus pada pencapaian dampak atau nilai kebermanfaatan proyek yang dimasukkan dalam prinsip membuat log frame menjadi alat analisis yang memiliki batasan dalam evaluasi. Asumsi tujuan proyek bersama kadang menjadi problematik dalam pengambilan kebijakan atau proyek atau program publik dan antar organisasi. Apabila stakeholder yang terkait tidak berpartisipasi secara aktif, maka hasil evaluasi yang didapat memungkinkan tidak dapat digeneralisasikan karena belum mengacu pada semua sudut pandang. Secara umum, penggunaan LFA masih terbatas bertujuan untuk penyusunan suatu proyek saja, padahal LFA dapat dimanfaatkan dalam proses evaluasi proyek. Selanjutnya itu kesimpulan. Pemahaman yang lebih terhadap LFA dibutuhkan dalam upaya pemanfaatan LFA secara maksimal. Pendekatan SMART yang dimiliki LFA merupakan pendukung kegiatan monitoring dan evaluasi serta untuk menemukan indikator keberhasilan dari suatu program. Di samping itu, perlu adanya partisipasi para stakeholders terkait secara aktif karena partisipasi stakeholders
dan peran tujuan yang jelas dalam proyek atau program adalah keunggulan dari alat analisis LFA ini. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.